Kami dari kelompok 4 Geometri kelas 1B Matematika akan memberikan video cara cepat dan mudah belajar trigonometri. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Syamida Sinaga, kelas 1B Matematika NPM 2105-1038, Prodi Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberi tips bagaimana cara mudah belajar trigonometri. Materi yang saya bawakan yaitu tentang aturan kosinus. Definisi aturan kosinus. Aturan kosinus merupakan sebuah aturan trigonometri yang menghubungkan fungsi kosinus dengan sisi-sisi pada segitiga. Nah, aturan kosinus ini biasa digunakan untuk menentukan panjang sisi dari suatu segitiga apabila dua sisi yang lain dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi itu diketahui. Nah, perhatikan gambar segitiga di atas. Jika dalam segitiga ABC diketahui unsur-unsur yang diketahui itu adalah sisi sudut sisi, maka untuk menentukan besar sisi A, B, dan C berlaku aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2B cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2A cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A cos C. Nah, langsung saja masuk ke contoh soal. Jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B 10 cm, sisi C-nya 6 cm, dan besar sudut A-nya 45 derajat, maka panjang sisi A-nya adalah, penyelesaian. Diketahui B-nya 10 cm, sisi C-nya 6 cm, sudut A-nya 45 derajat. Yang ditanya sisi A. Karena kita ingin mencari nilai sisi A, maka kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, kemudian A kuadrat sama dengan, langsung kita masukkan saja nilai-nilainya. B-nya 10, C-nya 6. Kemudian 2-nya tetap, BC, B-nya 10, C-nya 6. Cos A, cosnya itu cos 45 derajat. Nah, kemudian A kuadrat sama dengan 100 ditambah 36. Nah, dari mana? Dari hasil penjumlahan 10 kuadrat. 10 kali 10, 100, 6 kali 6, 36. Nah, kemudian 2-nya tetap. Nah, dari mana 60? Dari hasil perkalian 10 kali 6, 60. Cos dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, kemudian A kuadrat sama dengan 136 ditambah 120 setengah akar 2. Nah, dari mana? 136. 136 itu dari hasil penjumlahan 100 ditambah 36, maka hasilnya 136. Kemudian 120 itu hasil dari perkalian 2 kali 60, maka hasilnya 120. Setengah akar 2-nya tetap. Nah, kemudian A kuadrat sama dengan 136 dikurang 60. Nah, kenapa bisa 60? Karena kita bagikan 120 dibagi setengah, maka hasilnya 60, kemudian akar 2-nya tetap. Kemudian A kuadrat sama dengan 136 dikurang 84,85. Nah, dari mana 84,85? Dari hasil perkalian 60 kali akar 2. Kemudian A kuadrat sama dengan akar 51,15. Nah, dari mana? Dari hasil pengurangan 136 dikurang 84,85. Nah, kemudian akar dari 51,15 adalah 7,15 cm. Maka dapatlah hasilnya. Panjang sisi A-nya adalah 7,15 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Nah, di video kali ini saya akan ngasih tahu kalian gimana cara mudah untuk belajar trigonometri. Nah, di mana pelajaran trigonometri tidak lepas dengan namanya sudut-sudut istimewa. Nah, di sudut istimewa itu biasanya kita sering menggunakan tabel trigonometri untuk menyelesaikan soal-soal trigonometri. Nah, gimana kalau ujian, apa diperbolehkan untuk menggunakan tabel trigonometri? Pasti tentunya tidak, kan? Nah, di sini saya akan ngasih tahu kalian gimana cara mudah untuk
mengingat nilai-nilai sudut istimewa tersebut. Sini saya akan ngasih tahu kalian gimana cara mudah untuk mengingat sudut istimewa trigonometri dengan menggunakan kelima jari tangan kalian. Anggaplah jari ini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kembali lagi, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk nilainya yaitu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, untuk mengetahui nilai sin. Kalau sin, kita menggunakan dari 0, dari sini ke sini. Dari jempol ke jentik. Yaitu, misalnya sin 30 derajat. Tadi kan 0, 30. Berarti nilainya adalah setengah. Jadi sin 30 adalah setengah. Lagi ditentukan nilai sin dari 60 derajat. Nah, 60 derajat kan tadi ini 0, 30, 45 dan 60. Nah, di sini tadi nilainya di jari manis nilainya adalah setengah akar 3. Jadi sin dari 60 adalah setengah akar 3. Kemudian untuk mencari nilai cos, tadi kan kalau mencari nilai sin kan dari jempol, awalnya dari jempol. Nah, kalau untuk mencari cos yaitu dari kelingking, nilainya tetap sama. Ini tetap 0, nilainya tetap 0, ini tetap 1 setengah, ini setengah akar 2, setengah akar 3 dan 1. Namun yang berbeda hanyalah sudutnya. Sudutnya kita awalin dari sini. 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, semisalnya kita buat contoh cos 30. Cos 30, 0, 30. Berarti di sini nilainya adalah 1/2 akar 3. Nah, semisalnya lagi cos 60. Nah, cos 60 kan tadi 0, 30, 45, 60. Nah, di sini tadi adalah nilainya adalah setengah. Berarti cos dari 60 adalah setengah. Untuk menentukan nilai tangan. Nah, di nilai tangan ini sudutnya tetap sama, yaitu 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Namun, apanya yang berbeda? Nilainya berbeda. Nah, nilainya berbeda itu nilainya ini 0, 1/3 akar 3, 1, akar 3, dan tak terhingga. Nah, semisalnya kita buat contoh tangan 30 derajat. Nah, 0, 30 derajat. Berarti 1/3 akar 3. Nah, jadi tangan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Nah, misalnya lagi tangan 90 derajat. Nah, tadi tangan 90 derajat ada 90 derajat di sini. Berarti 0, 30, 45, 60, 90 derajat. Nah, nilainya 90 derajat tadi di kelingking adalah tak terhingga. Jadi, 90 derajat adalah tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua, teman-teman semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Di sini saya Gladi Sharon Putri dari kelompok 4 ingin memberikan sedikit tips agar mudah belajar mengenai trigonometri. Nah, berbicara mengenai trigonometri, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya sinus, kosinus, tangan, dan lain sebagainya. Agar kita mudah untuk mempelajari trigonometri, kita harus memahami konsep-konsep dasar trigonometri terlebih dahulu. Contohnya seperti apa sih itu sinus, apa itu kosinus, apa itu tangan, dan lain sebagainya.
Setelah paham mengenai dasar-dasar dari trigonometri, kita pasti akan lebih mudah untuk mempelajari trigonometri. Tips lainnya adalah dengan kita paham dan tahu serta hafal mengenai tabel dari sudut-sudut istimewa. Tips ini sangatlah berguna karena setiap materi yang dicakup dalam trigonometri akan selalu berhubungan dengan sudut-sudut istimewa. Kita ambil contoh pada aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan perbandingan nilai sin dengan panjang sisi-sisi pada segitiga yang biasa digunakan jika unsur-unsur berikut sudah diketahui: sisi sudut-sudut, sudut sisi sudut, dan sisi-sisi sudut. Sisi yang berhadapan dengan sudut A disebut sisi A, sisi yang berhadapan dengan sudut B disebut sisi B, dan sisi yang berhadapan dengan sudut C disebut sisi C. Dan berikut adalah rumus dari aturan sinus. Baiklah, di sini kita akan bahas garis silang dan paralel dengan cara yang mudah dipahami. Nah, jika kalian menemui sudut seperti ini, berarti sudut ini dengan sudut ini sama besar. Kemudian sudut yang di sini dan di sini, nah, sama besar. Dan total keseluruhan sudut adalah 360 derajat. Nah, kalau bentuk segitiga yang kedua seperti ini, nah, berarti totalnya di dalamnya adalah 180 derajat. Nah, dan kalau kita tarik, nah, berarti sudut ini adalah sudut ini ditambahkan dengan sudut ini. Nah, misal sudut ini adalah 80 derajat, yang kedua adalah 70 derajat. Nah, kita jumlahkan nih, sudut yang tadi 80 derajat ditambahkan 70 derajat. Ya, hasilnya 150 derajat.